Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan matahari sebagai penerang di siang hari dan rembulan sebagai cahaya yang menemani malam. Tidak ada satupun ciptaannya yang hadir tanpa hikmah. Setiap bintang yang bertaburan di langit, setiap angin yang berembus, setiap tetes hujan yang turun, hingga cahaya rembulan yang lembut di malam hari, semuanya adalah ayat-ayat kebesaran Allah bagi hati yang mau merenung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang mengajarkan kepada kita untuk tetap memiliki harapan kepada Allah dalam setiap keadaan, bersabar dalam setiap ujian, dan bertawakal atas segala ketetapannya. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau memandang rembulan di malam yang sunyi? Saat langit mulai gelap, saat hiruk pikuk kehidupan perlahan mereda, saat banyak orang telah terlelap, rembulan tetap hadir. Cahayanya memang tidak seterang matahari, namun ia cukup untuk mengingatkan bahwa gelap tidak akan pernah menguasai seluruh langit. Subhanallah, betapa indah pelajaran yang Allah hadirkan melalui rembulan. Ia tidak menghilangkan seluruh kegelapan, tetapi ia menghadirkan harapan. Ia tidak mengubah malam menjadi siang, namun ia membuat malam terasa lebih tenang. Begitu pula kehidupan kita. Tidak semua masalah langsung Allah hilangkan. Tidak semua doa langsung Allah kabulkan. Tidak semua kesedihan langsung berubah menjadi kebahagiaan. Tetapi Allah selalu menghadirkan cahaya harapan agar kita tidak kehilangan keyakinan kepadanya. Sahabatku, hari ini mari kita bersama-sama merenungkan 10 hikmah dari rembulan. Bukan karena rembulan adalah pembawa pertanda tertentu, melainkan karena Allah menjadikannya sebagai salah satu tanda kebesarannya yang dapat mengajarkan ketenangan, kesabaran, dan harapan bagi setiap hati yang sedang menanti rahmat serta rezeki yang halal darinya. Semoga renungan ini menjadi cahaya yang menerangi hari kita, menguatkan langkah kita, dan membuat kita semakin yakin bahwa Allah selalu menemani setiap perjalanan hidup hamba-Nya. Yang pertama, rembulan mengajarkan bahwa cahaya harapan tetap ada meskipun hidup sedang gelap. Sahabat namun kolbu, tidak ada malam yang sepenuhnya gelap ketika Allah menghadirkan rembulan. Walaupun cahayanya lembut, ia tetap mampu menerangi sebagian jalan. Ia menjadi penanda bahwa kegelapan bukanlah akhir dari segalanya. Sahabatku, dalam kehidupan, ada saat-saat ketika kita merasa seolah sedang berjalan di malam yang panjang. Usaha belum membuahkan hasil, doa masih terus dipanjatkan. Masalah datang silih berganti, harapan terasa semakin jauh. Namun justru pada saat seperti itulah Allah mengajarkan agar kita tidak mematikan cahaya harapan. Karena harapan adalah bagian dari iman. Selama engkau masih berharap kepada Allah, selama itu pula hatimu masih hidup. Bukankah banyak orang yang akhirnya menemukan jalan keluar setelah sekian lama bersabar? Bukankah banyak doa yang terkabul justru ketika seseorang hampir kehilangan harapan? Semua itu mengajarkan bahwa Allah tidak pernah terlambat. Jika malam ini hidupmu terasa gelap, jangan berkata bahwa cahaya telah hilang. Mungkin cahayanya hanya belum sebesar yang engkau harapkan. Tetapi Allah tetap menyalakan secercah harapan agar engkau terus melangkah. Jika akhir-akhir ini engkau masih mampu berdoa, masih mampu bersujud, masih mampu berkata, "Ya Allah, aku percaya kepadamu," maka sesungguhnya cahaya itu masih ada. Jagalah, karena cahaya harapan yang dijaga bersama iman akan menuntunmu melewati malam kehidupan menuju pagi yang penuh keberkahan. Yang kedua, rembulan mengajarkan bahwa tidak semua keindahan harus datang dengan kemegahan. Sahabat namun kolbu,
Ketika matahari bersinar, seluruh dunia terang. Namun ketika matahari tenggelam, Allah tidak membiarkan langit sepenuhnya gelap. Allah menghadirkan rembulan, cahayanya lembut, tidak menyilaukan, namun menenangkan. Subhanallah, betapa indah pelajaran ini. Seringkali manusia berpikir bahwa kebahagiaan harus selalu besar, harus selalu mewah, harus selalu mengundang kekaguman banyak orang. Padahal Allah sering menghadirkan kebahagiaan melalui hal-hal yang sederhana. Melalui makanan malam bersama keluarga, melalui pelukan seorang ibu, melalui senyum anak-anak, melalui doa setelah sholat, melalui udara pagi yang masih bisa kita hirup, melalui kesempatan untuk kembali bertaubat. Sahabatku, keberkahan tidak selalu hadir dalam bentuk yang megah. Kadang ia hadir dalam ketenangan yang sederhana, dalam hati yang damai, dalam keluarga yang saling menyayangi, dalam tubuh yang masih diberi kesehatan, dalam kemampuan untuk terus beribadah. Jika akhir-akhir ini engkau mulai menikmati hal-hal sederhana, lebih mudah bersyukur, lebih menikmati kebersamaan daripada kemewahan, lebih merasa cukup dengan apa yang Allah titipkan, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari besarnya dunia yang kita miliki, tetapi dari besarnya rasa syukur yang memenuhi hati. Sahabat namun kolbu, rembulan mengajarkan bahwa harapan tetap bersinar di tengah gelapnya malam. Rembulan juga mengajarkan bahwa cahaya yang lembut seringkali lebih menenangkan daripada cahaya yang menyilaukan. Maka jangan pernah meremehkan nikmat-nikmat kecil yang Allah berikan setiap hari, karena dari sanalah hati belajar bersyukur, dan dari hati yang bersyukur itulah Allah menumbuhkan ketenangan serta keberkahan yang sesungguhnya. Sahabat namun kolbu, semakin lama kita memandang rembulan, semakin kita menyadari bahwa Allah sedang mengajarkan sesuatu yang sangat dalam kepada hati manusia. Rembulan tidak pernah terburu-buru menampakkan dirinya. Ia muncul sesuai ketetapan Allah. Kadang berbentuk sabit yang tipis, kadang separuh, kadang hampir sempurna. Dan pada waktunya, ia bersinar dengan penuh keindahan. Begitu pula kehidupan seorang hamba. Allah tidak selalu memberikan segala sesuatu sekaligus. Allah mendidik kita sedikit demi sedikit, menumbuhkan iman sedikit demi sedikit, menguatkan kesabaran sedikit demi sedikit, melapangkan rezeki sesuai kesiapan hati. Karena Allah mengetahui bahwa setiap proses memiliki hikmahnya. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, rembulan mengajarkan bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau memperhatikan perubahan bentuk rembulan? Pada awal bulan, ia hanya tampak sebagai lengkungan tipis. Mungkin banyak orang tidak memperhatikannya. Namun hari demi hari, cahayanya bertambah. Bentuknya semakin sempurna, hingga akhirnya menjadi purnama yang menerangi langit malam. Subhanallah, Allah bisa saja menciptakan rembulan selalu dalam keadaan penuh. Namun Allah memilih menjadikannya bertumbuh secara bertahap. Mengapa? Karena melalui itulah Allah mengajarkan bahwa proses adalah bagian dari keindahan ciptaannya. Sahabatku, seringkali kita ingin hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Kita ingin usaha langsung berhasil. Kita ingin doa segera terjawab. Kita ingin kehidupan berubah secepat mungkin. Padahal Allah sedang mendidik kita melalui proses. Sebagaimana rembulan tidak menjadi purnama dalam satu malam, demikian pula kedewasaan iman tidak lahir dari satu hari. Kesabaran tidak tumbuh dalam sekejap. Keikhlasan tidak hadir tanpa latihan. Dan rezeki yang penuh keberkahan seringkali dipersiapkan melalui perjalanan yang panjang. Jika hari ini engkau merasa masih berada dalam tahap awal, jangan berkecil hati. Mungkin engkau belum melihat hasilnya. Namun jika setiap hari engkau terus memperbaiki diri, terus menjaga sholat, terus bekerja dengan jujur, terus memperbanyak doa, maka sesungguhnya engkau sedang bertumbuh, dan Allah melihat setiap pertumbuhan itu. Yang keempat,
Rembulan mengajarkan bahwa tidak selalu menjadi pusat perhatian untuk memberikan manfaat. Sahabat namun kolbu. Ketika matahari bersinar, hampir semua orang memperhatikannya. Namun ketika malam tiba, rembulan hadir dengan tenang. Ia tidak bersaing dengan matahari, ia tidak berusaha menjadi lebih terang. Ia hanya menjalankan tugas yang Allah tetapkan. Dan justru karena itulah, kehadirannya begitu menenangkan. Sahabatku, betapa banyak manusia yang lelah karena ingin selalu menjadi pusat perhatian, ingin selalu dipuji, ingin selalu diakui, ingin selalu terlihat lebih hebat daripada orang lain. Padahal, nilai seorang hamba di sisi Allah bukan ditentukan oleh seberapa terkenal dirinya, melainkan oleh seberapa ikhlas amalnya. Ada begitu banyak orang yang tidak dikenal manusia, namun sangat mulia di sisi Allah. Seorang ibu yang setiap hari mendoakan anak-anaknya, seorang ayah yang bekerja dengan penuh kejujuran, seorang guru yang mengajar dengan ikhlas, seorang tetangga yang diam-diam membantu orang lain. Mungkin nama mereka tidak pernah muncul di mana-mana, namun amal mereka terus dicatat oleh Allah. Sahabatku, jika hari ini engkau berbuat baik tetapi tidak banyak orang mengetahuinya, jangan kecewa. Jika engkau bekerja dengan jujur tetapi tidak selalu dipuji, jangan bersedih. Karena Allah melihat semua yang tersembunyi, dan penilaian Allah jauh lebih berharga daripada tepuk tangan manusia. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati berbuat baik tanpa harus dikenal, lebih senang membantu tanpa mengharap balasan, lebih tenang menjalani hidup tanpa sibuk mencari pengakuan, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang menumbuhkan keikhlasan dalam hatimu. Dan hati yang ikhlas akan selalu dipenuhi ketenangan. Sahabat namun kolbu. Rembulan mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya untuk bertumbuh. Rembulan juga mengajarkan bahwa manfaat tidak selalu harus disertai kemasyhuran. Maka jangan pernah terburu-buru dalam menjalani kehidupan. Dan jangan pernah merasa kecil hanya karena kebaikanmu tidak banyak diketahui manusia. Teruslah menjadi pribadi yang bermanfaat. Teruslah melangkah dengan ikhlas, karena Allah tidak pernah melewatkan satupun amal yang dilakukan dengan hati yang tulus. Sahabat namun kolbu. Ketika malam semakin larut, seringkali suasana menjadi lebih sunyi. Hiruk-pikuk kehidupan mulai mereda, suara kendaraan berkurang, kesibukan perlahan berhenti, dan di saat seperti itulah cahaya rembulan terasa semakin indah. Allah seolah mengingatkan bahwa tidak semua keindahan harus hadir di tengah keramaian. Ada keindahan yang justru lahir dalam kesunyian, ada kekuatan yang justru tumbuh ketika seorang hamba sedang sendirian bersama Rabb-Nya. Begitu pula perjalanan iman. Banyak perubahan besar dalam hidup seseorang dimulai dari doa-doa yang dipanjatkan saat tidak ada seorang pun yang melihat. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, rembulan mengajarkan bahwa cahaya yang menenangkan berasal dari kedekatan dengan Allah. Sahabat namun kolbu. Tahukah engkau bahwa rembulan tidak memiliki cahaya dari dirinya sendiri? Cahaya yang kita lihat adalah pantulan dari cahaya matahari yang Allah ciptakan. Subhanallah. Betapa indah pelajaran ini. Rembulan tetap mampu menerangi malam, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Allah menjadikannya menerima dan memantulkan cahaya. Sahabatku, bukankah manusia juga demikian? Kita tidak akan mampu menjadi pribadi yang menenangkan jika hati kita jauh dari Allah. Kita tidak akan mampu menguatkan orang lain jika diri kita sendiri kosong dari cahaya iman. Kita tidak akan mampu menghadapi ujian dengan tenang jika hati tidak disinari oleh petunjuknya. Karena itu, ketika hati terasa gelap, jangan sibuk mencari cahaya dari dunia. Carilah cahaya dari Allah, melalui sholat yang khusyuk, melalui tilawah Al-Quran, melalui zikir yang tulus, melalui istighfar yang terus-menerus, melalui doa yang dipanjatkan dengan penuh harapan. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah, semakin terang pula cahaya yang memenuhi hatinya. Dan ketika hati telah bercahaya, ucapan menjadi lebih lembut, sikap menjadi lebih bijaksana,
pandangan menjadi lebih penuh kasih sayang, sahabat namun kolbu. Jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih tenang setelah membaca Al-Quran, lebih damai setelah memperbanyak zikir, lebih kuat setelah bersujud dalam sholat, maka bersyukurlah, karena boleh jadi Allah sedang memenuhi hatimu dengan cahaya hidayah. Dan cahaya itulah yang akan menuntunmu melewati setiap ujian kehidupan. Yang keenam, rembulan mengajarkan bahwa masa redup bukan berarti kehilangan nilai. Sahabat namun kolbu. Ada malam ketika rembulan tampak penuh, namun ada pula malam ketika ia hanya terlihat sebagai sabit kecil. Bahkan, ada saat-saat ketika rembulan nyaris tidak terlihat sama sekali. Namun, apakah rembulan benar-benar hilang? Tidak, ia tetap ada. Tetap berada di tempat yang Allah tetapkan. Hanya bentuknya yang sedang berubah sesuai ketentuannya. Sahabatku, bukankah hidup kita pun demikian? Ada masa ketika semangat terasa penuh. Ada masa ketika rezeki terasa lapang. Ada masa ketika banyak orang menghargai kita. Namun, ada pula masa ketika kita merasa kecil, merasa lemah, merasa tidak diperhatikan, merasa seolah kehilangan arah. Pada saat seperti itu, jangan pernah menganggap bahwa dirimu tidak lagi berharga. Karena nilai seorang hamba tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Nilai seorang hamba ditentukan oleh ketakwaan di sisinya, di sisi Allah. Mungkin hari ini engkau sedang berada dalam masa yang sunyi, usaha belum berkembang, doa masih menunggu jawaban. Perjuangan belum banyak dilihat orang, namun jangan menyerah. Karena sebagaimana rembulan akan kembali menjadi purnama, Allah pun mampu menghadirkan masa-masa yang lebih baik ketika waktunya telah tiba. Tugas kita bukan memaksa waktu, tetapi mempersiapkan hati. Tetap menjaga iman, tetap memperbaiki akhlak, tetap bekerja dengan jujur, tetap bertawakal. Jika akhir-akhir ini engkau merasa sedang berada dalam fase sabit kehidupan, jangan berkecil hati, karena setiap fase memiliki hikmahnya. Dan Allah tidak pernah berhenti menyertai hamba yang terus bersabar di jalannya. Sahabat namun kolbu. Rembulan mengajarkan bahwa cahaya sejati berasal dari kedekatan kepada Allah. Rembulan juga mengajarkan bahwa masa redup bukanlah akhir dari perjalanan. Maka jangan pernah merasa rendah hanya karena hidupmu belum seperti yang engkau harapkan. Teruslah menjaga hubunganmu dengan Allah. Teruslah memperbaiki amalmu. Karena ketika hati dipenuhi cahaya iman, tidak ada malam yang terlalu gelap. Dan ketika Allah telah menetapkan waktu terbaik, tidak ada satupun yang mampu menghalangi datangnya rahmat serta keberkahannya. Sahabat namun kolbu. Semakin lama kita merenungkan rembulan, semakin kita memahami bahwa Allah menghadirkan banyak pelajaran melalui ciptaannya. Rembulan tidak pernah berbicara, tidak pernah memberikan nasihat dengan kata-kata. Namun kehadirannya setiap malam seolah mengingatkan bahwa setelah siang yang melelahkan, Allah selalu menghadirkan waktu untuk menenangkan hati. Begitu pula dalam kehidupan. Setelah masa-masa yang penuh perjuangan, Allah selalu menyediakan ruang bagi hambanya untuk beristirahat, bermuhasabah, dan menguatkan kembali keyakinannya. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, rembulan mengajarkan bahwa kesabaran adalah proses menuju kesempurnaan yang Allah kehendaki. Sahabat namun kolbu. Rembulan tidak pernah menjadi purnama dalam satu malam. Ia bertumbuh sedikit demi sedikit, dari bulan sabit yang sangat tipis, menjadi semakin besar, hingga akhirnya memancarkan cahaya purnama yang indah. Namun setelah itu ia pun kembali mengecil, lalu memulai siklusnya kembali. Subhanallah. Allah mengajarkan bahwa kehidupan bukanlah garis lurus yang selalu naik. Ada masa bertumbuh, ada masa menunggu, ada masa berkurang, ada masa bangkit kembali. Semuanya adalah bagian dari sunnatullah. Sahabatku, seringkali kita merasa gagal ketika hidup tidak selalu meningkat. Padahal, Allah tidak menilai hidup dari seberapa cepat kita berhasil. Allah melihat sebagaimana kita bersikap dalam setiap fase kehidupan. Ketika lapang, apakah kita bersyukur? Ketika sempit,
apakah kita bersabar? Ketika berhasil, apakah kita tetap rendah hati? Ketika diuji, apakah kita tetap menjaga sholat dan doa? Inilah yang membentuk kualitas seorang mukmin. Jika hari ini engkau merasa perjalananmu lambat, jangan terburu-buru kecewa, karena Allah tidak sedang berlomba dengan siapapun. Allah sedang mendidikmu, dan pendidikan Allah selalu berlangsung dengan penuh hikmah. Mungkin jika semua keinginanmu langsung terpenuhi, engkau belum siap menjaganya. Mungkin jika semua impianmu langsung menjadi kenyataan, engkau belum cukup matang untuk mensyukurinya. Karena itu, terimalah setiap proses dengan hati yang lapang. Sebab setiap tahap kehidupan memiliki pelajaran yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Yang kedelapan, rembulan mengajarkan bahwa cahaya yang paling indah adalah yang memberi ketenangan kepada orang lain. Sahabat namun kolbu, mengapa banyak orang menyukai malam yang diterangi rembulan? Karena cahayanya tidak menyilaukan, tidak memaksa, tidak membuat mata lelah, namun justru menghadirkan rasa damai. Subhanallah, bukankah Allah sedang mengajarkan kepada kita tentang akhlak? Seorang mukmin hendaknya menjadi seperti cahaya rembulan. Kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman, ucapannya menenangkan, sikapnya tidak melukai, tatapannya penuh kasih sayang, nasihatnya lembut, pertolongannya tulus. Sahabatku, dunia hari ini dipenuhi banyak suara yang keras, perdebatan, kemarahan, celaan, ucapan yang melukai. Namun Allah memanggil kita untuk menjadi bagian dari penyejuk, bukan menambah kegaduhan. Ketika ada orang yang sedang sedih, jadilah pendengar yang baik. Ketika ada yang sedang kesulitan, bantulah sesuai kemampuan. Ketika ada yang berbuat salah, nasihatilah dengan hikmah dan kelembutan. Karena bisa jadi satu kalimat yang lembut mampu mengubah hidup seseorang. Sebagaimana cahaya rembulan yang lembut mampu membuat malam terasa lebih indah. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih senang mendamaikan daripada memperkeruh keadaan, lebih mudah memaafkan, lebih menjaga lisan, lebih berhati-hati agar tidak menyakiti hati orang lain, maka bersyukurlah, karena Allah sedang memperindah akhlakmu, dan akhlak yang mulia adalah salah satu rezeki terbesar yang Allah titipkan kepada seorang hamba. Sahabat namun kolbu, rembulan mengajarkan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses yang Allah tetapkan. Rembulan juga mengajarkan bahwa cahaya yang paling indah bukanlah yang paling terang, melainkan cahaya yang mampu menghadirkan ketenangan bagi sekitarnya. Maka jadilah pribadi yang kehadirannya membawa kesejukan. Jadilah hamba yang tidak hanya sibuk mencari rezeki, tetapi juga sibuk menyebarkan kebaikan. Karena keberkahan hidup bukan hanya diukur dari apa yang kita miliki, melainkan juga dari seberapa banyak ketenangan yang Allah hadirkan melalui keberadaan kita bagi orang-orang di sekitar. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga penghujung renungan malam ini. Semoga setiap hikmah yang kita petik dari rembulan tidak berhenti menjadi kata-kata yang indah, tetapi benar-benar menjadi cahaya yang menerangi hati kita dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mampu melihat kebesarannya melalui setiap ciptaannya, sehingga iman kita semakin kokoh, hati kita semakin tenang, dan langkah kita semakin mantap menuju ridhonya. Mari kita lanjutkan dengan dua pelajaran terakhir. Yang kesembilan, rembulan mengajarkan bahwa Allah selalu menemani hambanya dalam masa penantian. Sahabat namun kolbu, tidak semua penantian terasa mudah. Ada penantian akan datangnya pekerjaan. Ada penantian hadirnya pasangan yang soleh atau soleha. Ada penantian kesembuhan. Ada penantian lunasnya utang. Ada penantian lahirnya buah hati. Ada pula penantian terkabulnya doa yang telah bertahun-tahun dipanjatkan. Penantian seringkali melelahkan karena manusia tidak mengetahui kapan akhirnya. Namun, setiap kali kita memandang rembulan, Allah seolah mengingatkan bahwa malam yang panjang tidak pernah berjalan sendirian.
Selalu ada rembulan, selalu ada bintang, selalu ada langit yang menaungi. Begitu pula seorang mukmin, ketika ia sedang menunggu jawaban dari Allah, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Allah selalu bersamanya. Allah mendengar setiap doa. Allah mengetahui setiap air mata. Allah memahami setiap kegelisahan yang bahkan tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Sahabatku, seringkali kita mengira bahwa Allah diam, padahal Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak kita lihat. Allah sedang mengatur pertemuan, mengatur waktu, mengatur hati manusia, mengatur sebab-sebab yang belum kita ketahui. Dan semua itu dilakukan dengan ilmu serta kasih sayang yang sempurna. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa doa-doamu hilang. Jangan pernah mengira bahwa Allah melupakanmu. Jika hari ini engkau masih mampu mengangkat kedua tangan dan berkata, "Ya Allah, aku masih berharap kepadamu," maka yakinlah, Allah pun masih membukakan pintu harapan untukmu. Teruslah berdoa, teruslah memperbaiki diri, teruslah menjaga kejujuran dalam mencari rezeki, karena penantian yang dijalani bersama Allah tidak akan pernah menjadi penantian yang sia-sia. Yang ke-10, rembulan mengajarkan bahwa setelah malam yang panjang, fajar pasti akan datang. Sahabat namun kolbu. Ada satu pelajaran yang tidak pernah berubah sejak Allah menciptakan alam semesta, yaitu tidak ada malam yang berlangsung selamanya. Sepekat apapun gelapnya malam, fajar tetap akan datang. Dan ketika cahaya pagi mulai muncul, rembulan perlahan menghilang. Bukan karena ia kalah, tetapi karena tugasnya telah selesai. Subhanallah. Betapa dalam makna yang Allah ajarkan kepada kita. Sahabatku, begitu pula dengan ujian kehidupan. Tidak ada kesedihan yang abadi, tidak ada kesulitan yang berlangsung selamanya, tidak ada air mata yang terus mengalir tanpa akhir. Allah telah menetapkan bahwa setiap kesempitan akan berganti dengan kelapangan menurut hikmah dan waktu yang Dia kehendaki. Yang perlu kita lakukan adalah tetap bertahan dalam keimanan, tetap menjaga sholat, tetap memperbanyak istighfar, tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap bekerja dengan penuh kejujuran, tetap menyebarkan kebaikan kepada sesama. Karena ketika fajar kehidupan itu tiba, kita akan memahami mengapa Allah meminta kita menunggu begitu lama. Mungkin jika nikmat itu datang lebih cepat, kita belum siap menjaganya. Mungkin jika ujian itu segera diangkat, kita belum sempat belajar menjadi pribadi yang lebih sabar. Namun kini, setelah hati menjadi lebih kuat, setelah iman menjadi lebih matang, Allah menghadirkan nikmat itu dengan cara yang lebih indah. Jika hari ini engkau masih berada dalam malam kehidupan, jangan takut, karena Allah menciptakan malam adalah Allah yang juga menghadirkan fajar. Dan selama engkau tetap bersama Allah, tidak ada malam yang terlalu panjang untuk dilewati. Sahabat namun kolbu, hari ini kita telah belajar begitu banyak dari rembulan. Rembulan mengajarkan bahwa cahaya harapan tetap ada meskipun hidup sedang berada dalam kegelapan. Rembulan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu hadir dalam kemegahan. Rembulan mengingatkan bahwa setiap pertumbuhan membutuhkan waktu. Rembulan menunjukkan bahwa manfaat tidak harus selalu disertai popularitas. Rembulan mengajarkan bahwa cahaya sejati berasal dari kedekatan kepada Allah. Rembulan mengingatkan bahwa masa redup bukan berarti kehilangan nilai. Rembulan mengajarkan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses menuju kedewasaan iman. Rembulan menunjukkan bahwa kehadiran seorang mukmin hendaknya membawa ketenangan bagi sesama. Rembulan menguatkan kita agar tetap berharap kepada Allah selama masa penantian. Dan akhirnya, rembulan mengajarkan bahwa setelah malam yang panjang, fajar pasti akan datang atas izin Allah. Sahabatku, jika hari ini engkau sedang menunggu datangnya rezeki yang halal, menunggu jawaban atas doa-doamu, menunggu perubahan dalam kehidupan, jangan biarkan harapanmu padam, karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang terus mengetuk pintu rahmat-Nya. Teruslah memperbaiki niatmu, teruslah menjaga sholatmu, teruslah membaca Al-Quran, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah menghormati kedua orang tuamu, teruslah bekerja dengan penuh kejujuran, teruslah bersedekah meskipun sedikit, teruslah memaafkan orang yang menyakitimu.
dan teruslah menanamkan keyakinan bahwa Allah selalu memiliki waktu yang paling indah untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Jangan pernah iri kepada perjalanan hidup orang lain, karena setiap manusia memiliki malam dan paginya masing-masing. Setiap orang memiliki waktu panen yang berbeda, dan setiap hamba memiliki kisah yang telah Allah tuliskan dengan penuh hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita setenang cahaya rembulan, menjadikan jiwa kita selalu dipenuhi harapan, menguatkan langkah kita dalam kesabaran, melapangkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, baik, luas dan penuh keberkahan, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menerima amal-amal ibadah kita, mengokohkan hati kita dalam iman hingga akhir hayat, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika renungan malam ini menyentuh hati Anda, mari kita bersama-sama menebarkan cahaya harapan kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like agar semakin banyak orang yang mendapatkan penguatan hati dan kembali yakin bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi setiap hambanya. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, terangilah hatiku dengan cahaya iman, kuatkan kesabaranku dalam penantian, lapangkan rezekiku yang halal, dan jangan biarkan aku kehilangan harapan kepadamu." Semoga doa sederhana ini menjadi pengingat bahwa cahaya harapan tidak pernah padam bagi siapapun yang terus bersujud, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang menanti jawaban atas doa-doanya, agar mereka kembali memiliki semangat, ketenangan, dan keyakinan bahwa setiap penantian yang dijalani bersama Allah akan berbuah kebaikan pada waktu terbaik. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus belajar bersama mengambil hikmah dari setiap ciptaan Allah, memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, dan menumbuhkan hati yang selalu dipenuhi cahaya harapan. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, menjaga hati kita dalam cahaya hidayahnya, melimpahkan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.